Shalom Bapak Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, salam sehat selalu bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, seperti biasanya pada hari Minggu ini saya memberikan khotbah bagi kita bersama yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita bersama memohon kuasa Tuhan menyertai kita sehingga apa yang kita baca, kita renungkan, itu semua boleh bermanfaat di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam ibadat kami bersama keluarga ini Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, kami boleh mengerti, memahami, dan kami menjadi pelaku firman. Ampunilah kami umat yang berdosa ini ya Tuhan, berfirmanlah di dalam diri kami. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan dari Sondag Gemit bagi kita bersama yang terambil dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekoya berserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yahudi dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Didirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk itu kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, firman Tuhan ini menuntun bagi kita bersama bagaimana kehidupan kita yang berada di dalam kota yang telah diutus Tuhan. Dan temanya bagi kita adalah panggilan iman untuk mensejahterakan bangsa. Panggilan iman untuk mensejahterakan bangsa. Bangsa Indonesia telah merdeka selama 76 tahun. Pertanyaan bagi kita bersama, apa yang kita sudah buat bagi bangsa ini? Atau apa yang kita sudah lakukan bagi bangsa ini untuk mensejahterakan bangsa ini? Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita ingin sesuatu yang sejahtera. Namun dalam pribadi kita sendiri tidak ada kesejahteraan. Bagaimana kita bisa membuat segala sesuatu sejahtera? Dan apa keinginan kita untuk mewujudkan kesejahteraan kalau pribadi kita tidak ada sejahtera? Sederhana saja Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih. Pikiran kita lagi kalut. Ataupun ada sesuatu yang timbul dalam pikiran kita untuk mencernakan sesuatu yang ingin kita dapatkan. Namun semua itu kita tidak dapat. Kita tidak gapai. Apakah ada kesejahteraan? Dan bagaimana kita mensejahterakan itu semua kalau pikiran kita seperti ini? Mama, saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita bersama yang dimana
bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem dibuang ke Babel. Di sana mereka sesuatu yang terjadi, kesengsaraan. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Karena mereka tahu bahwa mereka ini sebenarnya membuat segala sesuatu yang salah di mata Tuhan. Akibatnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan ingin memulihkan mereka. Tapi dari mereka punya diri sendiri, apakah ada pemulihan? Untuk menjadi sesuatu yang baik? Ingatlah, kesengsaraan atau musibah itu datang. Sebenarnya itu mengingatkan kembali bagi diri kita untuk merefleksikan. Siapakah kita sementara di dunia ini? Apakah kita selalu bersandar pada Tuhan? Orang masih bilang, sengsara mau kembali Tuhan. Tapi kalau belum, senang, lupa semuanya. Inilah hidup kita Bapak Mama Saudara sebagai manusia yang masih ada di dunia. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita bersama melalui Nabi Yeremia untuk mengingatkan bagi bangsa-bangsa Israel ataupun juga yang berada di Yerusalem yang dibuang di Babel, untuk mengingatkan bagi mereka bersama untuk kembali kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memulihkan mereka, menuntun mereka. Dan dalam surat kiriman ini kepada orang Yerusalem yang ada di Babel, orang-orang pembuangan ini, untuk bagaimana mereka hidup di negeri pembuangan. Mereka harus taat. Mereka harus menuruti segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan dan mengembangkan di dalam kehidupan mereka. Beranak cucu telah di sana. Namun mensejahterakanlah kota di mana aku buang. Ini salah satu perintah Tuhan. Walaupun kehidupan kita yang sengsara, tapi bagaimana kita berusaha untuk mensejahterakan kota itu? Dengan cara apa? Kembali pada Tuhan. Berseluruhlah kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang sebagai penghibur dan penguatan bagi kita. Sehingga walaupun kehidupan kita sengsara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Janji Tuhan itu setia. Dia akan menghibur kita. Dia akan menuntun perjalanan hidup kita hingga sampai kepada Yerusalem yang baru. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bagi kita bersama. Pasal 29 ayat yang ke-11. Tuhan mengetahui apa yang kita inginkan. Namun Tuhan juga melihat apa yang sudah kita perbuat. Karena itu, di dalam masa-masa yang sulit, marilah kita bersama diajak dari firman Tuhan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berserah kepada Tuhan. Dan upayakan untuk mensejahterakan segala sesuatu yang ada. Sehingga itu menunjukkan iman kita. Terkhusus bagi bangsa Indonesia ini. Untuk mensejahterakan kota yang kita telah ditempatkan oleh Tuhan. Menuntun hidup kita menjadi sesuatu yang terbaik. Bapak, Mama, marilah kita mengusahakan sejahterakan kota. Itulah tanda iman kita kepada Tuhan. Terkhusus bagi bangsa Indonesia ini. Marilah kita sama-sama taat kepada aturan yang ada, menjalankan segala proses yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Maka kesejahteraan akan selalu hadir di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.